Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pertunjukan sulap yang dilakukan oleh seorang pria bernama Laila. Ini bangetnya, di mana kemampuannya dalam bermain trik membuat semua penonton di sana sangat dibuat kagum. Dan untuk lebih menghidupkan lagi aksinya, Laila mengajak salah satu penonton untuk naik ke atas panggung dan melakukan atraksi yang sangat di luar Nurul. Di tengah aksinya itu, Laila dihampiri oleh salah seorang bawahannya yang memberitahukan jika beberapa orang telah menunggunya di bawah. Mendapat informasi tersebut, Laila segera pergi dari sana saat itu juga. Sesampainya di bawah, Laila menghampiri para anggota mafia dari berbagai belahan dunia. Ada si gembul bernama Dogra, si sipit bernama Tuan Wong, si botak herang bernama Tuan Mak, dan yang terakhir ada aki-aki bernama Uday. Di mana maksud dan tujuan Laila mengumpulkan para mafia ke sana hanya ingin membahas sebuah rencana besar, yaitu merampok bank di India pada tanggal 31 Maret. Karena pada tanggal dan bulan itu, semua warga India dipastikan melakukan transaksi bayar pajak, sehingga kemungkinan besar akan ada miliaran uang yang tersimpan di seluruh bank India. 31 मार्च होते ही हर हिंदुस्तानी का बैंक अकाउंट हम हैक कर लेंगे. Dan inilah Hero Panti 2. Kisah akan berfokus pada seorang pria tampan bernama RG. Saat ini sedang memulai pekerjaan pertamanya di sebuah bar. Namun baru saja dimulai, RG malah mendapat masalah besar tatkala ada seorang pelanggan yang tak terima diberi peringatan untuk tidak membawa minuman keluar dari bar. Oh, excuse me, sir. You can't take the drinks outside. What the hell is this? It's just a rule. Please behave yourself, sir. I don't want trouble, please. RG yang tidak bisa melawan dengan sangat pasrah dipukuli banyak orang. Hal itu membuat sang ibu tentu saja sangat khawatir ketika putranya babak belur dipukuli orang di hari pertama kerjanya. Sehingga si ibu yang tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi, meminta kepada RG untuk berhenti bekerja di tempat itu dan mencari pekerjaan lain. ये job तो छोड़िए. चलो अच्छा ही हुआ. बिल्कुल safe. सेफ. Keesokan harinya, RG yang baru bangun tidur biasanya melihat si ibu berada di dalam rumah, tapi kini tidak melihat ibunya sama sekali yang membuatnya seketika panik, sehingga tanpa pikir panjang, RG langsung membuka ponsel dan mendengar pesan suara dari si ibu yang menyebutkan jika dirinya akan pergi ke India untuk melakukan doa di Sungai Gangga. अरे चिल मार. मेरा मतलब है मैं प्लेन में होंगी और मेरा प्लेन आसमान में बादलों के बीच में होगा. Setelah mengetahui keberadaan sang ibu saat ini, RG segera berangkat ke perusahaan tempatnya memulai pekerjaan baru. Namun baru saja mulai bekerja, RG malah dihampiri dan diserang banyak pertanyaan oleh seorang wanita cantik bernama Inaya. Wanita itu bahkan mencurigai jika RG adalah sosok Bablu, di mana hal tersebut tentu saja membuat RG sangat risih. Apalagi terus dipaksa membuka celana dalamnya demi memastikan bahwa RG memang bukan Bablu yang memiliki tanda lahir unik. Bablu! I've been screaming your name for so long. Everybody can hear except for you. I just don't understand. Can you please take both of these earpods off? अब आपको शायद गलतफहमी हुई है मैम. मेरा नाम बबलू नहीं है. I'm really sorry. Dengan kondisi dibuat setengah malu, RG segera pergi dari sana menuju rumah. Yang setibanya di rumah, ia langsung ambek-ambekan menghancurkan semua barang, bahkan dinding pun ia jebol. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan siapa RG sebenarnya. Namun ketika dinding tersebut hancur, RG membawa sebuah kotak yang berisikan ponsel jadul telolet dan langsung mencoba untuk menelpon seseorang. Setelah menunggu beberapa detik, akhirnya panggilan itu diterima. Di sana RG langsung meminta untuk bisa berbicara dengan Khan, seseorang yang sangat berperan penting bagi hidupnya. Namun sayang, panggilan tersebut diterima oleh pria berkumis bernama Ranjit yang saat ini telah menggantikan posisi Pak Khan. शायद तुम्हें पता नहीं, खान सर रिटायर हो चुके हैं. I'm the new architect. Mengetahui hal tersebut, RG sangat dibuat bingung, tapi karena keadaannya yang mendesak, terpaksa memberitahu identitas dan juga alamat aslinya demi melindungi penyamaran yang selama ini disembunyikan. बेलग्रेड तुम्हारा सेफ हाइडआउट का लोकेशन था? सर मैंने बेलग्रेड छोड़ दिया. 1 साल से मैं इंग्लैंड यॉर्कशायर में छुपा हूँ. Bukan hanya itu, RG juga meminta untuk mencari tahu informasi mengenai Wong, Jahid,
Dogra, Uday, dan Laila tentang keberadaan mereka saat ini. Mendapat permintaan tersebut, Ranjit langsung menyebutkan jika mereka berempat masih di dalam tahanan, namun untuk Laila sendiri, keberadaannya kini masih belum diketahui. सो लैला का है? लैला कहाँ है वो तो पता नहीं 24 घंटे में हमारा एजेंट तुम्हें कांटेक्ट करेगा ओके सर Ranjit yang saya kira amanah dan dapat dipercaya ternyata malah mengkhianati RG dengan membocorkan lokasinya saat ini kepada 4 orang yang membuat RG ketakutan. Di sana, Ranjit meminta kepada mereka berempat untuk segera datang ke lokasi RG dan menangkapnya, karena jika tidak, maka Laila tidak akan mengampuninya. मिल गया साला यॉर्कशायर में छुपा था Pablo should get Senate. We'll kill him Sejenak kita akan dibawa mundur ke 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu rapat penting diadakan oleh para Interpol untuk membahas strategi penangkapan Laila, seseorang yang terus-menerus membobol bank dengan cara meretasnya, yang karena Laila berasal dari negara India, sang atasan menunjuk langsung polisi asal India bernama Khan untuk mencari solusi bagaimana caranya agar bisa menangkap sekaligus menghentikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Laila. Give me a week, gentlemen. I'll find some solution. Mendapat kepercayaan dari sang atasan, Khan berusaha keras untuk mencari solusi hingga akhirnya berhasil menemukan seorang pria yang sangat jenius dalam meretas-meretas, yaitu Bablu atau yang kita kenal sekarang dengan nama RG. Namun sayang, belum saja dimulai, Bablu langsung menolak ajakan tersebut. देश के लिए काम करोगे? मेरी कोई बाउंड्री नहीं है ना मैं किसी का और चलता हूँ Bablu yang saat ini tak tahu harus berbuat apa, memutuskan untuk datang ke kafe bersama temannya. Akan tetapi setibanya di sana, ia harus melihat pemandangan yang tak mengenakan, yaitu sepasang kekasih yang tiada lain adalah Inaya sedang bertengkar besar dengan pasangannya. Yang di tengah pertengkaran antara kekasih ini, Bablu malah menjadi korban pelampiasan Inaya yang membuat pacar Inaya langsung ilfil melihat kelakuannya. Meet my new boyfriend, Bablu. Parasite, Parasite, Bablu. Semua yang terjadi di kafe ternyata telah diatur sedemikian mungkin oleh Bablu, karena ternyata Bablu menyetujui kerjasamanya dengan Khan untuk menangkap Laila. Namun sebelum rencana besar dilakukan, Bablu berencana untuk mengetahui kelemahan Laila, yaitu Inaya, sang adik tercintanya. दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उसकी कमजोरी जानना जरूरी है Kedekatan Bablu dengan Inaya yang berlangsung begitu cepat membuat Laila sebagai sang kakak merasa curiga. Namun karena tak ingin menyinggung hati sang adik tercinta, Laila menanyakan secara diam-diam tentang identitas asli Bablu, karena ia curiga jika semua tindakan ini merupakan sebuah rencana Khan untuk menjadikan Bablu mata-mata dan akan mempermudah ketika nanti menangkap Laila. मैं तो वो भी जानता हूँ जो तू करता है हैकिंग Demi membuktikan kecurigaannya, Laila membawa Bablu ke ruangan yang berisikan para mafia dari seluruh dunia. Di sana ia meminta kepada Bablu untuk meretas data keamanan Khan dengan sedikit rayuan para ladies dan juga dibumbui sedikit ancaman. Terpaksa Bablu menuruti keinginannya dan berhasil melakukan peretasan hanya dengan waktu 30 detik saja. मैजिक हिट पब्लिक खुश Melihat kemampuan meretas Bablu membuat Laila tertarik dan langsung mengajaknya untuk bergabung dengan anggotanya. Ia juga memberikan sebuah penawaran begitu besar, yaitu 10 kali lipat dari bayaran yang diberikan oleh Khan. Mendapat penawaran yang sangat menggiurkan tersebut, tanpa pikir panjang Bablu langsung menyetujuinya. घर गाड़ी पैसे सब चाहिए आज से तुम्हारे सारे शौक हमारे Baru beberapa hari melakukan persetujuan kerjasama dengan Laila, kini Bablu sudah mendapatkan uang yang begitu banyak hingga mampu membeli mobil baru di showroom. Dan di tengah sedang asiknya memilih, sekelompok orang membawanya ke dalam mobil dan terus menanyakan tentang Laila. Meskipun Bablu tahu siapa itu Laila dan di mana ia sekarang, tapi Bablu memilih untuk bungkam dan tak menyebutkan apapun. नहीं जानता यार कौन लैला
Kesetiaan yang telah Bablu perbuat membuat Laila semakin yakin jika ia telah memilih orang yang tepat untuk bisa menjaga kerahasiaannya, kesetiaan dan lain sebagainya, di mana ia yang tak ingin menunda-nunda kesempatan emas ini pun berencana untuk membuat aplikasi baru bernama Detak yang nantinya akan mengunduh semua data pengguna ketika mereka memakai aplikasi buatannya. Hal tersebut tentu saja akan menjadi cuan bagi Laila karena selain mendapatkan cuan dari aplikasi, ia juga akan meretas data bank pengguna dan mengambilnya tanpa disadari pemiliknya. एक बार मेरा पल्स बन जाए हिंदुस्तान की सारी फैमिलीज मेरे ऐप्स को Pengkhianatan Bablu akhirnya diketahui oleh Khan yang saat ini berada di rumahnya. Di sana Bablu diberi nasihat jika perbuatannya atau jalan yang telah diambilnya sangatlah salah. Khan juga menyebutkan bahwa apapun yang diambil dengan keburukan maka akan berakhir dengan penyesalan. एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर तुम सब अंदर जाओगे. कब तक पीछे पीछे भागोगे? Tak lama setelah Bablu diberi nasihat oleh Khan, sesuatu tak terduga terjadi yang membuat sadar jika perbuatan dan pekerjaan barunya membuat sebagian orang merasakan penderitaan. Hal itu ia sadari ketika datang ke apartemen baru untuk melakukan pesta dengan teman-temannya karena pada waktu itu ia melihat dan mendengar secara langsung sebuah teriakan serta cacian yang diberikan oleh si rentenir kepada ibu anak satu karena tak kunjung membayar hutangnya. और अगर पैसे नहीं दिए तो इज्जत तो जाएगी ही. प्लीज धीरे बात कीजिए. Bablu yang tak terima jika seorang ibu diperlakukan buruk oleh orang lain pun segera menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sana si ibu menjelaskan jika ia dan mendiang suaminya meminjam uang dari bank untuk memulai bisnis mulai dari membeli beberapa ambulan untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Namun hal tak terduga terjadi tatkala uang yang mereka pinjam dicuri oleh Detak, situs yang selama ini Bablu kelola, di mana setelah uang itu dicuri membuat suami si ibu merasa sangat frustasi karena selain uangnya itu hilang diambil orang, pihak bank juga tidak memberikan keringanan yang membuat sang suami putus asa hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. आपके पति कहाँ हैं? वहां से कूद के अपनी जान दे दी उन्होंने. Mendengar kisah memilukan itu membuat Bablu sadar jika selama ini telah melakukan kesalahan besar yang bahkan berakibat fatal, sehingga demi menembus semua kesalahannya dengan penuh penyesalan, Bablu mengambil beberapa gepok uang di lemarinya dan langsung ia bawa ke bank untuk melunasi hutang si ibu. Ia juga mendatangi tempat beribadah dan memohon pengampunan dari Sang Maha Kuasa. Setelah hati Bablu sedikit membaik, ia pun memberanikan diri mendatangi si ibu dan langsung menangis di pangkuannya, berharap si ibu bisa memaafkan semua kejahatan yang telah ia perbuat. Ia juga memberitahu si ibu bahwa dirinya akan mengabulkan keinginan yang sempat terhalang, yaitu mendirikan layanan ambulans dan menjadikan putra bungsunya menjadi seorang dokter. Benar-benar belajar dari kesalahan, Bablu segera mendatangi Khan untuk mengakui semua kesalahan dan kehilafannya. Tindakannya yang dilakukan oleh Bablu tentu saja membuat Khan bangga dengan keberaniannya dalam mengakui kesalahan, sehingga ia menyetujui apapun yang akan ia perbuat demi menghancurkan Laila dan semua situs buatannya. और वादा करता हूँ लैला और उसके लोगों को एम्बुलेंस भी नसीब नहीं होगी. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, Bablu datang ke kantor seperti biasa yang kemudian langsung menjalankan rencana awalnya, yaitu memuat enskripsi tingkat militer di semua komputer pegawai Laila sehingga mereka tak pernah bisa mengakses data lagi. Tapi permasalahannya kali ini adalah bagaimana caranya agar semua rencana tidak diketahui oleh Uday. Dan ketika Uday tiba di sana, Bablu segera menghampirinya dan melakukan berbagai upaya supaya rencananya tidak diketahui. मॉर्निंग सर, सम कॉफी? ये अचानक उल्टा क्यों हो गया? एक्चुअली मैं सब पे आज ध्यान दे रहा था.
कि सब काम कर रहे कि नहीं. Setelah berhasil memuat semua data dan memindahkannya ke flash disk, dengan sedikit tenang Bablu pergi dari sana, namun baru saja keluar, aksinya malah berhasil diketahui oleh semua orang yang langsung menahannya. Tapi ternyata para polisi dan pihak keamanan lainnya datang ke sana tepat waktu dan langsung menyergap para pegawai terutama para mafia yang bekerja sama dengan Laila. कितना फुला दिखता था. Laila sendiri kini mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Bablu. Hal itu tentu saja membuatnya marah sehingga ia menginginkan Bablu saat ini. Di waktu yang sama, ibu angkat Bablu datang ke tempat Laila untuk membahas soal pernikahan putranya dengan Inaya. Memanfaatkan momen tersebut, Laila meminta kepada si ibu untuk segera memanggil Bablu ke sini. मैं तो कहता हूँ आज ही मुंह दिखाई कर लेते हैं. फोन लगाओ. फोन लगाओ ना. Si ibu yang tak tahu menau dengan perbuatan anaknya pun dengan polosnya menyuruh Bablu datang ke kediaman Laila saat ini juga. Mendengar hal tersebut tentu membuat Bablu sedikit kaget. Namun bukan Bablu namanya kalau tidak mempunyai 1000 akal atau rencana. Karena setibanya di sana, ia mampu membuat Dogra ketakutan karena video mesumnya berhasil dirampas oleh Bablu. Dan dengan sangat terpaksa ketika para anak buah Laila menodongkan pistol ke arah Bablu, Dogra malah menodongkan pistol ke arah Laila yang membuat semua anak buah membatalkan aksinya tersebut. Setelah Bablu pergi dari sana, Dogra memberitahu semuanya yang terjadi kepada Laila dan terus memohon untuk memaafkannya, di mana Laila dengan sedikit kelembutan hatinya memaafkan semua kesalahan yang telah diperbuat oleh Dogra. कौन बनाने का है, करने का नहीं. बेचने का है, देखने का नहीं. Hasil kerjasama Bablu dengan para polisi di beberapa negara, akhirnya mereka berhasil menangkap para mafia yang selama ini telah bekerja sama dengan Laila, di mana setelah penangkapan itu membuat Bablu sedikit tenang dan memutuskan untuk pergi ke Inggris memulai kembali lembaran baru dengan sosok ibu angkatnya yang penuh dengan kasih sayang. Kembali ke masa kini, saat ini Bablu kedatangan seorang tukang untuk memperbaiki dinding yang dirusaknya tadi. Namun tanpa ia sadari, tukang tersebut ternyata suruhan Ranjit yang sudah siap menembaknya dari belakang, tetapi Just give me a sec, I'll be out. तुम? beruntung Inaya datang tepat waktu, di mana Bablu yang tak tahu jika tukang tersebut adalah suruhan Ranjit malah menuduh Inaya akan berbuat sesuatu kepadanya. Namun setelah diberitahu jika tukang itu akan membunuhnya pun, maka ini yang terjadi. मानना चाहता था. मुझे? Di tengah suasana genting, Bablu malah terkena tembakan yang diberikan oleh si tukang. Hal itu tentu saja membuatnya sakitan, sehingga ketika Inaya datang dengan mobil mewahnya dan dengan keadaan mendesak, RG mengaku jika dirinya memanglah Bablu, seseorang yang selama ini dicari oleh Inaya. Mendengar pengakuan tersebut, Inaya segera membawa Bablu pergi dari sana saat itu juga. हाँ मिस्टर हाँ मैं बबलू जब फटी तो बोला ना, आजा, अभी जल्दी आ. Diketahui Inaya membawa Bablu ke hotel yang di sana ia melampiaskan kekesalannya kepada Bablu karena selama ini telah membohonginya. Bahkan selama 1 tahun lebih Bablu tidak pernah memberi kabar sehari pun dan tiba-tiba menghilang seolah ditelan bumi. Yang tak lama setelah itu si tukang seketika datang dan tak hanya di dalam hotel, Bablu dan Inaya kembali mendapat serangan ketika berada di garasi. Tetapi dengan kemampuan yang sangat di luar Nurul, Bablu mampu membuat para penjahat itu kewalahan hingga tak mampu untuk menyerang balik.
Setelah berhasil mengalahkan si tukang es, Bablu langsung tancap gas ke suatu tempat yang setibanya di sana, Bablu mendatangi dokter kenalannya untuk membersihkan luka yang ia derita dan alangkah dibuat ngeyelnya Bablu tatkala dokter tersebut seorang wanita dengan dada sedikit menonjol. Hal itu tentu membuat Bablu seketika bersemangat dan langsung tengkurap menunggu si dokter mengobati lukanya. Laila sendiri kini harus memberikan pelajaran kepada si tukang karena telah gagal menghabisi Bablu dan dengan tega menghipnotis si tukang yang membuatnya jatuh dari ketinggian hingga meninggal, di mana kejadian tersebut dilihat langsung oleh Dogra dan ketiga rekan lainnya yang membuat mereka sedikit ketakutan juga dibuatnya. Di sisi lain, Mark kini mendapat pencerahan dari salah satu pegawainya yang menyebutkan jika akan mudah menemukan seseorang melalui chip. Mendapatkan informasi itu, Mark langsung melaporkannya kepada Laila. I think I got him. Are you sure? I'm sure. Okay. Setelah mengetahui hal itu, Laila segera mengirimkan Ranjit dan sebagian pasukannya untuk menemui Bablu ke lokasinya saat ini. Yang setibanya di sana, keberadaan mereka langsung disadari oleh Bablu yang kemudian segera mengajak Inaya pergi dari tempat itu menggunakan kereta. Okay, bye. Oh, Miss Iran. Watch it. Watch Excuse it. me, sorry. बहुत गलत Miss किया Iran यार से- बबलू. चुपचाप बैठ जाओ. Okay. यहाँ बैठ रहे. Bablu yang mengira jika dirinya akan terlepas dari pandangan Ranjit CS, ternyata hal itu salah besar. Karena kini Ranjit masuk ke dalam kereta dengan menggunakan mobil hitam miliknya dan... आखिर तू मिल ही गया प्लम्बर. Setelah pertarungan sengit terjadi cukup panjang, akhirnya Bablu bisa mengalahkan Ranjit dan segera membawa Inaya keluar dari kereta. Tapi sayang, Bablu turun di tempat yang salah karena saat ini Pramapia dan puluhan pasukan lainnya telah menunggunya di luar, yang meski begitu tak sedikit pun membuat Bablu ketakutan dan malah ketawa terbahak-bahak. Lagi dan lagi pertarungan kembali terjadi, tapi dengan kemampuan di luar Nurul yang Bablu kuasai, membuatnya berhasil mengalahkan para anak buahnya, bahkan mafianya sendiri ia kalahkan, di mana hal tersebut tentu saja membuat Mat kesal sehingga ia langsung menodongkan pistol ke arah Inaya. Begitu pula dengan Bablu, yang juga menjadikan Inaya sebagai sandera. I'll kill her too. Let me make it easier for you. Kejadian tak terduga terjadi tatkala Laila datang langsung menghabisi Mark lantaran dengan berani mengancam adik kesayangannya. Perlakuan tersebut sama dirasakan oleh Bablu tatkala anak buah Laila menggeplak kepala Bablu hingga tak sadarkan diri. Saat Bablu tersadar, ia mendapati tubuhnya sudah terikat di depan kereta yang membuatnya sangat ketakutan. Akan tetapi raut ketakutan yang ia tunjukkan hanya untuk mengelabui Laila. Karena Laila sendiri sangat menyukai wajah orang lain yang penuh dengan ketakutan. Sehingga dengan begitu, Bablu akan sangat mudah untuk dilepaskan. इसलिए इसका मरना कैंसिल खोल दो इसे. Benar saja, Bablu langsung dilepaskan, tetapi hal lain kembali terjadi tatkala di sekitarnya sudah banyak granat yang siap menghancurkan seluruh tempat tersebut. Entah ilmu apa yang Bablu naikkan sebelumnya, apakah ilmu kekebalan tubuh, apakah ilmu keberuntungan, tapi yang pasti ini hasil dari doa sang ibu yang setiap hari selalu mendoakan kebaikan untuk putranya. Karena begitu puluhan granat meledak, tubuh Bablu tak mengalami bercak luka sedikit pun. आपके होते हुए मैं कैसे मर सकता हूँ? तेरी माँ और उसकी दुआएं होते हुए
तुझे गर्म हवा तक नहीं छू सकती। Di sisi lain, Laila CS kini sedang mengadakan pemakaman Bablu. Entah mayat siapa yang mereka evakuasi karena tanpa disadari Bablu yang asli berada tepat di belakang mereka menyaksikan proses pemakaman. Kematian Bablu ini membuat Laila CS sedikit kecewa karena rencana sebelumnya untuk meretas semua bank yang ada di India gagal total. Namun meski begitu, Laila akan tetap melakukan peretasannya tersebut. क्योंकि रातों रात हम उनके सारे बैंक अकाउंट हैक करके उनके सारे पैसे Kematian Bablu membuat Laila CS sedikit bahagia karena duri dalam dagingnya kini telah lenyap. Tapi Inaya sangat diliputi kehancuran tatkala orang yang dicintainya selama ini kini telah tiada, di mana hari-hari yang ia lalui bagaikan sayur sop tanpa garam akan terasa hambar. Begitu pula dengan perasaan Inaya saat ini. Karena Inaya terus-menerus marah akibat telah dibohongi, Bablu terpaksa memberitahu Inaya tentang rencananya. Di sana Bablu menjelaskan jika Laila mempunyai 3 rekan yang bersembunyi di 3 penjuru dunia, yaitu Cina, Rusia, dan Mesir, di mana 3 orang tersebut memperbudak orang menggunakan Shaolin atau sekte seni bela diri Pixie sebagai kedok untuk menjalankan peretasan. Bukan hanya itu, mereka juga menjual rahasia negara ke negara musuh, dan jika mereka terus-menerus melakukan hal seperti ini, maka akan sangat berdampak fatal bagi negara India yang menjadi imbasnya. Oleh karena itu, Bablu harus menyiapkan rencana dengan matang demi bisa menghentikan Laila dengan komplotannya. But तुम इन चारों को रोकोगी कैसे? इन सबको ऐसे मारूंगा कि एक दूसरे को किसी की मौत की भनक भी ना पड़ेगी। Setelah memberitahu rencananya kepada Inaya, Bablu segera menjalankan aksinya sesuai rencana awal. Sebelum tanggal 31 Maret tiba, ia memulai aksinya dari Cina yang kemudian ke Mesir dan berakhir di Rusia, di mana kemampuan dan ilmu kekebalan tubuhnya bersatu yang membuat puluhan anak buah dari ketiga rekan Laila sangat dibuat tak berdaya hingga tak mampu untuk melawannya. Kabar tewasnya 3 rekan terkuat Laila akhirnya sampai ke telinga dia dan juga Dogra, di mana Dogra yang takut jika nanti gilirannya tiba pun memohon kepada Laila untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Akan tetapi Laila dengan rencananya di awal berpegang teguh untuk tidak membatalkannya. सारा खेल लैला का प्लान है, नहीं बदलेगा। Karena ketiga rekan gagal mengalahkan Bablu, Laila segera menyusun rencana baru, yaitu dengan secara terang-terangan menyebutkan jika ia akan menculik ibu Bablu di sebuah bandara. Kenapa hal itu ia lakukan? Karena Laila tahu jika Inaya sang adik sedang mengupingnya dan pasti akan memberitahukannya kepada Bablu. Inaya sendiri setelah mendapat informasi jika calon mertuanya akan diculik oleh sang kakak pun segera mengajak Bablu untuk pergi ke bandara. Yang setibanya di sana mereka tak menemukan apapun dan malah mendapatkan informasi dari seorang pria yang memberitahukan jika ibu Bablu kini berada di kediaman Laila. सबरी बबलू's mother. बबलू कहाँ है? Bablu has sent me. Kembali pada Bablu, setibanya di kediaman Laila, ia mendapati sang ibu sedang melakukan doa bersama Laila, di mana kehadirannya itu langsung disambut hangat dengan pelukan si ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan putranya. Si ibu yang hanya tahu jika hubungan antara putranya dengan calon besan benar-benar dibuat bahagia, apalagi setelah Laila membahas soal pernikahan yang tanpa si ibu sadari jika saat ini Bablu sedang dalam bahaya. पैर छू आशीर्वाद ले। आजा मेरा बच्चा। Inaya sendiri yang melihat kakaknya semakin menjadi-jadi membuatnya sedikit tak paham dengan apa yang telah ia perbuat, dan sebagai adik yang baik ia mencoba untuk mengingatkan untuk jangan melanjutkan rencananya. Akan tetapi hal itu tidak mempan bagi Laila karena yang diinginkannya saat ini hanyalah meretas semua bank yang ada di India. एक साथ ही जाएंगे या आगे पीछे जाएं तो चलेगा? हाँ मतलब जैसे हाँ Laila yang tak ingin mempercepat proses memperkaya dirinya pun malah menghipnotis si ibu yang membuatnya tak sadarkan diri, di mana tindakannya itu sangat berakibat fatal karena saat ini Bablu sudah kehilangan rasa sabarnya. और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बबलू देख, नहीं नहीं बबलू देख। Tak ingin melepaskan seorang penjahat kelas kakap,
Bablu berusaha untuk melawan semua ilusi yang dibuatnya, yang meskipun Bablu ahli dalam bela diri, memiliki 7 nyawa bagaikan kucing meong, mampu menghabisi ratusan orang hanya seorang diri, tapi semua itu tak berlaku. Karena untuk saat ini, Bablu hanya akan mengandalkan konsentrasi dan berpikir lebih jauh akan semakin berguna untuk bisa mengalahkan Laila. बचा सकता है तो बचा ले बबलू। क्या हुआ बबलू? कंप्यूटर ढूंढ रहे हो? Bablu yang baru permulaan sudah terkena jebakan membuat Laila tertawa puas. Yang di sana Laila memberitahu Bablu jika ingin menghabisinya maka harus lolos dari 3 tahap. Yang kemudian Laila segera meluncurkan tahap pertama di mana sangat mampu untuk menghindari setiap serangan yang diberikan lawan tanpa ia sadari jika yang saat ini sedang ia lawan bukan manusia asli melainkan hologram. Tahap pertama gagal total karena Bablu tak menyadari jika itu adalah hologram. Namun meski begitu, Laila tetap membawa Bablu untuk masuk ke tahap 2, yaitu kembali melatih konsentrasi. Karena konsentrasi bukanlah basic Bablu, Bablu pun tetap saja dibuat kalah. चल मेरे घोड़े। यहाँ काली भी मेरी। Tahap pertama dan kedua gagal total, kini Bablu kembali diajak untuk melanjutkan ke tahap terakhir yang lebih sulit dari tahap-tahap sebelumnya karena kali ini bukan hanya menggunakan ilmu bela diri, konsentrasi dan pemikiran luas pasti bisa diandalkan untuk mengalahkannya. Akan tetapi karena Bablu tak paham dengan konsepnya tersebut, ia tetap saja kalah. Namun meski begitu, tekad kuat untuk menghabisi Laila sangatlah besar sehingga ia berusaha untuk tenang dan fokus hingga akhirnya berhasil menemukan jalan yang selama ini tertutupi oleh pemikirannya yang kacau. Setelah berhasil menemukan jalan yang tepat, Bablu bisa masuk ke ruangan komputer yang di sana Bablu kembali menggunakan kemampuan baku hantamnya tersebut. Di tengah aksi baku hantam itu, Bablu menyempatkan diri untuk memprogram beberapa hal untuk bisa membatalkan semua rencana Laila. Namun sayang, ia malah kembali mendapat serangan sebelum berhasil menonaktifkan program Laila saat ini. Tinggal menunggu hitungan detik, hal itu tentu membuat Laila kegirangan karena penantian selama ini akhirnya terwujud. Akan tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Bablu, ia mampu membatalkan program Laila dan berhasil menyelamatkan seluruh uang di Bank India. वो नहीं, असली हीरोपंती लोगों से जीतने में नहीं, लोगों को जीतने में। Bukan hanya berhasil menyelamatkan dunia dari kekacauan, Bablu juga berhasil menangkap Laila, sosok yang sangat meresahkan para anggota polisi dan jajaran lainnya, di mana dengan hadirnya sosok Bablu di dunia seperti ini akan sangat bermanfaat dan membantu bagi kaum yang tidak tahu apapun. मेरी जिंदगी में सब कुछ सरप्राइज। Tamat ending yang cukup membablukan.